people, kembali lagi bersama saya Olivia Lim di program Brosis, browsing rumah online seputar inspirasi. Di mana di program Brosis ini saya akan mengulas berbagai macam properti secara online dan juga mencari inspirasi interior dan dekorasi. Nah, sebelum mulai, jika kalian punya rekomendasi hunian yang akan aku ulas atau lokasi hunian yang lagi diincar nih, boleh langsung aja komen di YouTube atau Instagram Rumah 123 dengan tagar Brosis dan nanti akan saya ulas di sini. Oke, sekarang aku mau mengulas mengenai suatu proyek hunian ramah lingkungan yang berlokasi di Tangerang dengan desain bangunannya mengadaptasi gaya Jepang yaitu Spring Hill Yumi Lagoon. Sekarang kita akan lihat detailnya ya. Untuk Spring Hill Yumi Lagoon ini, lokasi tepatnya di Cisauk, Tangerang dengan range harga 595 juta sampai 1,82 miliar. Nah, untuk tipe-tipenya tersedia 5 tipe. Sekarang kita coba ya lihat satu-satu. Untuk tipe yang pertama yaitu tipe Yuri, ini harga rumahnya 595 juta. Di dalamnya terdapat 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Untuk luas tanahnya ini 50 meter persegi dan luas bangunan 30,1 meter persegi. Nah, kalau misalnya kita lihat dari fasad depannya ini udah cakep banget ya. Dari luarnya tuh kelihatan kayak 2 lantai, tapi sebenarnya 1 lantai guys. Nah, dari denahnya ini kita bisa lihat ada carport untuk 1 mobil, ada juga tamannya juga lumayan ya, lumayan luas. Jadi kalau misalnya buat tanam-tanam pohon gitu biar lebih asri itu bisa banget. Dan di sini juga terdapat teras. Nah, dari pintu utama pas masuk itu ada foyer sedikit. Jadi kalau misalnya property people beli rumah yang ada foyer itu bisa digunakan untuk mempercantik ruangan sih sebelum masuk ke ruang keluarga. Jadi bisa ditaruh kayak lemari pajangan atau mungkin kaca gitu biar terlihat lebih besar. Dan sekarang kita menuju ke ruang keluarga. Nah, di ruang keluarganya ini tersambung dengan kitchen area dan dining area. Nah, biasanya tuh kalau nyambung kayak gitu kelihatan ruangannya tuh lebih lega guys. Nah, di samping sini juga terdapat kamar mandi. Untuk kamar tidurnya itu ada di bagian belakang. Yang aku suka nih guys, kamar tidurnya itu langsung tersambung ke halaman. Jadi kalau misalnya dari kamar itu bisa melihat pemandangan dari taman. Oke, untuk bagian dalamnya kita lihat. Nah, ini yang tadi seperti aku bilang ya, pas masuk itu ada foyer sedikit, nyambung lagi di sini ada kitchen area dan juga dining area. Ruang keluarganya juga udah nyaman banget dibikinnya. Sama di bagian sini tuh terdapat kamar mandi ya, tadi kalau kita lihat dari denah. Dan untuk kamarnya juga bisa ada akses ke taman belakang. Nah, jadi kalau misalnya dari dapur juga bisa ke taman belakang, dari kamar tidur utama juga bisa menuju ke taman belakang. Dan untuk spesifikasinya juga sudah high quality, sanitaria menggunakan Toto, lantainya menggunakan HT, dan untuk daya listriknya ini 1300. Nah, sekarang untuk fasilitas di dalam kawasannya sendiri terdapat area retail, gym, kolam renang, clubhouse, dan juga security-nya sudah 24 jam. Untuk kawasan Yumi Lagoon ini sendiri lokasinya dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta. Di sini cuma 55 menit aja dan terdapat juga bank, ATM, dekat juga dengan gerbang tol baru yaitu gerbang tol Serbaraja. Di sekitarnya juga terdapat rumah sakit gak cuma 1 nih, tapi ada beberapa rumah sakit. Salah satunya Eka Hospital dan juga Omni International Hospital. Dan untuk sekolahannya juga ada beberapa, ada universitas juga yaitu Prasmul atau Prasetya Mulia, dekat juga dengan shopping mall yaitu Ion Mall BSD. Dan ada juga SPBU. Untuk lokasinya ini sendiri nggak jauh ya, cuma 15 menit dari stasiun Cisauk. Oke, kalau kita lihat dari Gmaps, nah di sini tuh bisa dilihat ya kalau misalnya kawasannya benar-benar udah ramai banget dan juga udah jadi dekat dengan pasar, dekat juga dengan BSD. Oke, sekarang kita akan lihat tipe yang kedua. Nah, tipe yang kedua yaitu tipe Ajisai dengan harga 727 juta. Di dalamnya ini terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Luas tanahnya 60 meter persegi dengan luas bangunan 36,4 meter persegi. Nah, kalau dilihat dari depan ini masih 1 lantai sama dengan tipe sebelumnya, tapi bedanya hanya di kamarnya. Kamarnya ini ada 2 kalau tipe yang Ajisai ini. Nah, sekarang kita lihat dari denahnya. Nah, kalau kita lihat dari denahnya ini lebih besar ya dari tipe sebelumnya. Tapi untuk carportnya masih sama, cukup untuk 1 mobil aja. Untuk halaman depannya lebih besar daripada tipe sebelumnya. Nah, di sini juga terdapat teras.
pas dari pintu utama itu kalau tipe sebelumnya kan ada foyer, tapi kalau misalnya tipe yang ini masuk itu langsung ke living room atau ruang keluarga. Nah ini tersambung juga ya sama dengan dining dan juga kitchen area. Nah ini juga cukup spacious banget untuk ruang keluarga dan juga kitchen areanya. Nah dari sini kita geser lagi, di sebelah kanan ada kamar anak, di depannya ada kamar mandinya cuma satu. Dan untuk kamar utama itu ada di bagian belakang. Nah yang aku suka nih dari Spring Hill Mini Lagoon, itu kamar utamanya pasti ada akses ke halaman belakang. Jadi kalau misalnya dari kamar mau jemur atau misalnya mau lihat pemandangan dari halaman, itu bisa banget. Oke, sekarang kita lihat untuk dalamnya kayak gimana. Nah yang aku suka juga nih dari tipe ini, itu ceilingnya tinggi banget. Jadi kalau misalnya masuk itu kan biasanya ada plafon ya kalau misalnya di rumah-rumah yang normal. Tapi ini tuh ceilingnya tinggi banget. Dan di atasnya sini juga masih ada kayak jendela kaca gitu. Jadi kalau misalnya siang hari gak perlu pakai lampu juga udah cukup terang. Oke, dan juga rumahnya ini terlihat mewah ya, karena memang ceilingnya itu tinggi. Nah dari sini mungkin kita geser lagi ke kamar. Nah ini untuk kamar utamanya juga cukup spacious, dan dari sini tuh terdapat akses menuju ke halaman belakang. Nah jadi kalau misalnya property people beli rumah ini bisa desain yang bagus gitu tamannya, biar kalau misalnya bangun tidur tuh bisa langsung melihat yang ijo-ijo dari kamar sendiri gitu, yang pasti bakalan nyaman banget deh. Oke, sekarang kita akan lihat tipe yang ketiga dari Spring Hill Mini Lagoon, yaitu tipe Tsubaki dengan harga 878 juta. Nah ini masih satu lantai dan di dalamnya terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Untuk luas tanahnya ini benar-benar luas banget ya, 72 meter persegi, dan luas bangunannya 46,1 meter persegi. Sekarang kita lihat dari fasad depannya. Nah dilihat dari fasad depan ini tuh tamannya juga benar-benar luas banget, parkiran mobilnya untuk 1 mobil. Dan kelihatan dari sini sih ceilingnya tinggi banget ya. Coba kita lihat dari denahnya. Nah ini denahnya lebih besar lagi nih dari tipe sebelumnya. Jadi kalau misalnya dari pintu utama itu masuk ada foyer sedikit sama dengan tipe yang pertama. Nah dari foyer kita geser langsung ke living room. Nah ini living roomnya juga spacious karena lebar rumahnya itu 6 meter. Jadi living room dan juga dining areanya itu selebar rumahnya. Oke, sekarang kita geser lagi menuju ke kamar anak. Di depannya terdapat kamar mandi dan juga terdapat kamar utama di bagian belakang. Nah seperti tipe yang sebelumnya ya, sama, yaitu kamar utamanya terdapat akses ke taman belakang. Sebenarnya ini tipenya hampir sama sih dengan tipe yang kedua, tapi ini lebih besar aja guys. Oke, sekarang kita lihat dari gambar realnya. Nah kelihatan kan ya lebih besar dari tipe yang sebelumnya. Jadi pas masuk itu ada sedikit ruangan, mungkin bisa ditaruh apa ya, lemari pajangan ya di sini ya biar lebih cakep, atau ditaruh kaca nih biar lebih luas kelihatannya ruangannya. Dan untuk living roomnya itu tersambung ke dining area. Nah kalau bisa dilihat dari angle ini kelihatan luas banget ya, karena memang living room dan juga dining areanya itu selebar rumahnya. Nah sekarang kita beralih ke kamar utama. Nah ini untuk kamarnya juga udah spacious banget. Dari denahnya itu kita bisa lihat kalau di bagian ini terdapat pintu menuju ke halaman belakang. Oke, sekarang kita lihat tipe selanjutnya, yaitu tipe Sakura dengan harga 1,16 miliar. Nah ini bedanya, yang pertama, kedua, ketiga itu satu lantai. Tapi tipe yang Sakura ini adalah tipe rumah 2 lantai. Di dalamnya terdapat 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Ini luas tanahnya 72 meter persegi sama dengan tipe yang sebelumnya, tapi ini bedanya 2 lantai ya. Jadi luas bangunannya itu 71,9 meter persegi. Oke, kalau kita lihat dari fasad depannya, ini benar-benar kelihatan mewah banget untuk rumah 72 meter persegi. Taman depannya juga luas banget nih. Nah ini udah cakep banget nih di desain tamannya. Jadi kalau misalnya dilihat dari depan, teman-teman datang misalnya, wah kelihatan mewah banget rumahnya. Untuk carportnya juga untuk 1 mobil. Dan kalau kita lihat dari denahnya, nah kalau dilihat dari denah, di sini ada lantai 1 dan juga lantai 2. Dari carport sini menuju ke pintu utama itu ada terasnya, dan dari pintu utama sebelum masuk ke living room itu ada foyernya juga.
Jadi seperti yang aku bilang, ini bisa ditaruh meja pajangan nih. Jadi foyernya kelihatan lebih cantik. Nah, dari living roomnya juga kelihatan spacious banget. Ini tersambung ya dengan kitchen area dan juga dining area. Di bagian kanan sini terdapat powder room dan untuk halamannya itu luas banget halaman belakangnya. Nah, ini bisa banget nih kalau misalnya mau didesain secakep mungkin gitu kan. Jadi kalau misalnya dari dining area sambil makan tuh bisa lihat pemandangan ke halaman belakang. Oke, sekarang kita beralih ke lantai 2. Di lantai 2 terdapat 2 kamar tidur, 1 kamar anak dan juga 1 kamar utama. Dan terdapat 1 kamar mandi. Jadi kamar mandi ini bisa untuk 2 kamar ini ya. Oke, sekarang kita lihat tipe selanjutnya, yaitu tipe Himawari dan ini tipe yang terakhir, tipe yang paling besar nih dari Spring Hill Yumi Lagoon. Nah, ini 2 lantai ya guys ya. Untuk harganya 1,82 miliar, di dalamnya itu terdapat 4 kamar tidur dan juga 4 kamar mandi dengan luas tanah 112 meter persegi dan luas bangunan 104,2 meter persegi. Oke, ini benar-benar luas banget sih. Kalau misalnya kita lihat dari fasad depannya juga udah kelihatan mewah banget rumahnya. Carportnya ini bisa untuk 2 mobil ya kalau aku lihat ya. Dan untuk tamannya juga masih ada, taman depannya. Oke, sekarang kita coba lihat denahnya. Dari denahnya aja kita udah lihat kalau rumah ini tuh bener-bener luas banget. Karena lebarnya 8 meter guys. Nah, makanya carportnya ini bisa untuk 2 mobil. Dan juga tamannya yang tadi kita lihat juga cukup luas. Dan sebelum masuk ke pintu utama juga ada terasnya. Nah, pas masuk dari pintu utama ada foyernya juga. Untuk living roomnya ini benar-benar spacious banget. Nah, ini juga tersambung ke dining area. Yang aku suka nih ya, living roomnya itu benar-benar luas banget loh. Dan juga taman belakang itu selebar rumahnya. Untuk halaman belakangnya ini benar-benar luas banget. Jadi kalau misalnya property people punya rumah dengan halaman seluas ini, bisa banget dibikin air mancur, bisa dibikin kolam ikan, mungkin ditambah whirlpool juga bisa kali ya. Jadi kalau misalnya makan-makan di dining areanya bisa langsung melihat ke taman belakang. Oke, di bagian sini kita lanjut lagi, ada kitchen area dan juga ada kamar untuk ART. Dan di bagian kanannya ada powder room. Oke, sekarang kita akan beralih ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini terdapat 3 kamar tidur, 2 kamar anak dan juga 1 kamar utama. Untuk kamar mandinya ada 2 ya guys. Jadi kalau misalnya kamar anak itu kamar mandi ada di sini. Untuk kamar utama itu ada kamar mandi dalamnya. Oke property people, gimana nih? Keren banget kan Spring Hill Yumi Lagoon itu? Selain kawasan itu luas banget, tipe-tipe rumahnya juga banyak banget nih. Bisa kalian sesuaikan dengan budget kalian. Oke, sekarang kita akan membahas hunian kedua, tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe YouTube Rumah 123, jangan lupa ya subscribe sekarang juga biar kalian gak ketinggalan berbagai konten menarik seputar properti. Oke, untuk hunian yang kedua kita lanjut lagi, masih di seputar Tangerang, tapi sekarang kita geser dikit nih ke kawasan BSD, yaitu suatu rumah minimalis dengan desain yang asri. Kayak apa sih keunggulan dari rumah ini? Kita lihat bareng yuk. Nah, kalau kita lihat dari depannya aja, ini udah mewah banget, jadi nggak heran kalau harganya cukup fantastis, yaitu di 4,68 miliar. Untuk lokasi tepatnya ada di The Green, Blossomsville, dekat dengan pasar modern BSD, dan rumah ini udah bebas banjir ya. Oke, sekarang kita akan lihat dari fasad depannya. Oke, kalau kita lihat dari fasad depannya ini benar-benar minimalis banget ya. Di depannya terdapat secondary skin, jadi kalau misalnya rumah yang ada secondary skin ini fungsinya itu untuk menahan panas dari sinar matahari. Jadi bisa dipastikan dalam rumahnya ini bakal adem banget deh. Karena ada secondary skin ini guys. Nah ini nih terbuat mungkin dari besi ya, karena kita nggak bisa lihat deskripsinya secara detail. Dan untuk bagian depannya juga luas banget, ada karpet untuk 1 mobil. Untuk taman depannya juga benar-benar luas ya. Jadi kalau misalnya mau dibikin jadiin karpet juga bisa sih, tinggal dikasih semen aja guys. Dan bisa dilihat di sini juga masih ada garasi mobil. Oke, sekarang kita lihat bagian dalamnya. Oke, sebelum kita lihat bagian dalamnya, ini kita lihat dulu ya fasad depannya dari angle yang berbeda. Wah, ini sih benar-benar mewah banget sih. Nah, ini juga kelihatan kalau row jalannya ini benar-benar luas loh guys. Jadi mungkin sekitar 10 meter ya, karena kelihatan mobilnya aja kelihatan lowong banget gitu tengah-tengahnya.
Oke, sekarang kita lihat bagian dalamnya. Nah, dari pintu utama ini kita langsung masuk ke living room. Ini bisa untuk ruang tamu juga. Oke, sekarang kita coba lihat lagi bagian lainnya. Nah, ini adalah living room yang tersambung dengan dining dan juga kitchen areanya. Nah, ini benar-benar spacious banget sih, luas banget guys. Oke, sekarang kita lihat dining areanya. Nah, ini udah ada kitchen setnya ya. Jadi kalau misalnya property people beli rumah ini udah pasti dapat kitchen setnya. Kitchen setnya juga minimalis banget loh. Oke, sekarang kita beralih ke slide berikutnya. Nah, ini untuk kamar mandinya bisa ditambah sekat kaca dan juga kabinet di bawah wastafel. Oke, sekarang kita akan beralih ke slide berikutnya. Ini adalah kamar tidur. Nah, ini kamar tidur dari angle yang berbeda ya. Dan kalau aku lihat sih di sini ada kamar mandi dalam. Nah, jadi kamar ini bisa untuk kamar tamu, mungkin juga kamar untuk oma opa. Jadi kalau misalnya stay di kamar ini tuh nggak perlu lagi cari-cari kamar mandi di luar. Next, untuk garasinya ini bisa untuk satu mobil dan di bawah tangganya ini terdapat sebuah space ya. Jadi bisa ditutup pakai apa ya, kayak pintu kayu gitu biar dijadiin gudang guys. Nah, di sini juga ada akses menuju ke lantai atas. Sepertinya untuk foto-fotonya nggak begitu lengkap, jadi lantai 2-nya itu nggak ada, tapi bisa kita lihat ya kalau rumah ini tuh benar-benar udah mewah banget. Nah, sekarang kita ngelihat deskripsi yang lebih detail mengenai rumah ini. Untuk sertifikatnya ini sudah SHM ya, dan harganya itu all in, sudah termasuk BPHTB dan juga biaya KPR dan biaya notaris. Nah, untuk lokasi di sekitar kawasannya ini benar-benar strategis banget. Cuma 15 menit ke stasiun Rawabuntu dan juga tol Serpong 2. Kalau kita lihat dari Gmaps, untuk lokasi The Green BSD ini dekat dengan Ion Mall BSD, dekat juga dengan The Breeze dan juga Pasar Modern BSD. Nah, pokoknya kalau kawasan BSD itu udah nggak perlu diragukan lagi deh. Namanya universitas, sekolahan, rumah sakit, area komersil, hotel, dan juga tempat hiburan itu banyak banget. Dan kalau kalian mau lihat lebih detail mengenai rumah ini, bisa kalian langsung aja lihat di website www.rumah123.com. Nah, di situ deskripsinya lengkap banget. Oke, gimana property people? Rumah ini keren banget kan? Keren dan mewah banget dan juga lokasinya bener-bener prime. Nah, kalau property people punya rekomendasi hunian yang akan aku ulas, boleh banget nih komen aja langsung ke YouTube Rumah 123 atau di Instagram Rumah123.com dan nanti akan saya ulas di program Brosis ini. Dan aku juga mau ingetin ke property people kalau sekarang kita bisa nyari tahu info seputar KPR dengan mudah. Karena Rumah 123 siap bantuin kamu mulai dari nyari sampai dapetin KPR secara online yang cocok sesuai kebutuhan. Cobain fiturnya sekarang di rumah123.com/cari KPR. Dari nyari sampai nempatin rumah yang baru, Rumah 123 ada buat kamu. See you!